kelihatan itu. Ya, jadi enggak usah saya ini ya. Full screen enggak usah ya. Iya, Ibu. Iya. Jadi yang pertama itu setidaknya kalian harus mengetahui dulu ya kenapa kita itu melakukan KIPKA gitu ya. Jadi pentingnya KIPKA di sini ya, pentingnya KIPKA. Tadi kan kita sudah tahu bahwa komunikasi interpersonal dan konseling ya itu dilatar belakangi seperti ini. Jadi ada suatu masalah, pasti kalau ada masalah itu pasti ada sebabnya, ya toh? Pasti ada sebabnya. Nah, untuk kita itu tahu apa toh kira-kira penyebabnya kok dia bisa seperti itu gitu loh. Misalnya ada pasien datang nih ke tempat kita ya. Ada pasien ke tempat kita, ada suatu masalah ya. Nah, apa dulu yang harus kita lakukan? Pastinya kita itu harus mengetahui dulu keterampilan klinisnya ya. Jadi penampilan klinisnya, pelayanan bidannya ya itu di dalam komunikasi interpersonal sangat dibutuhkan. Jadi nggak serta-merta ya, nggak tahu apa yang harus ditanyain, apa yang harus dikomunikasikan gitu loh. Jadi harus tahu apa yang harus dikomunikasikan, apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita ketahui dulu sebelum kita tanya, sebelum kita menyampaikan. Otomatis kalian harus mempunyai keterampilan dulu, ya toh? Keterampilan gimana cara ngomongnya, gimana cara apa aja yang harus kita tanyain gitu loh. Nah, ini dimisalkan ya, dimisalkan ada suatu masalah atau akibat tadi adalah ibu tadi tidak mau dirujuk sehingga menyebabkan angka kematian ibu, gitu loh. Ibu tidak mau dirujuk, jadi ibu perdarahan gitu loh, perdarahan. Nah, pada saat ibu itu perdarahan di situ kemungkinan kan ada ibu tersebut ada terlambat untuk apa ya 3T ya ibu itu ya. Jadi ada terlambat mengenali masalahnya, ya toh kalau sampai nggak tahu si bidannya ini apa tadi tidak mempunyai keterampilan klinis ya sehingga dia tidak tahu harus bagaimana, misalnya ibu perdarahan nggak mau dirujuk atau pada saat perdarahan ibunya diem aja gitu loh. Contohnya gini, dulu ada seorang putri pendeta ya, dia itu anak tunggal dan dia baru melahirkan yang pertama kali. Jadi si ibunya ini adalah anak tunggal dari seorang pendeta di Magelang ya, itu saya tahu persis itu karena dilakukan audit ya. Nah, pada saat persalinan itu tidak masalah, tidak terjadi apa-apa, sangat bersukacita itu ya keluarga pendeta itu dapat cucu pertama dari anak satu-satunya gitu. Nah, sudah seperti itu karena si bidannya tadi tidak menyampaikan bahwa kalau misalnya ibu mengalami rasa apa ya kok basah gitu loh, anget. Hal sepele loh, komunikasi itu hal sepele sebetulnya tapi sangat menentukan karena nggak disampaikan sama si ibunya sehingga ibunya itu nggak tahu. Akhirnya terlambatlah mengenali masalah. Ibunya itu sudah koprok ditinggal keluarganya pulang ya selamat udah bersukaria yang di rumah menyiapkan mungkin selamatannya dan lain sebagainya. Tahu-tahu si bidannya tadi masuk ke ruangan ibunya itu sudah dalam keadaan shock. Setelah diteliti, setelah diperiksa, ternyata badannya itu penuh dengan darah, gitu loh. Tapi kalau seandainya di awal, kita bukan menyalahkan, ini komunikasi ya, ini komunikasi.
Kalau pada saat awal si bidannya itu bilang sama ibunya, Bu ini sudah selesai, tapi ini ya Bu ya, nanti apabila ibu mendapatkan badannya itu kok tahu-tahu basah, anget, ada cairan yang mengalir gitu, banyak komprok-komprok, segera ya Bu ya untuk gitu loh. Karena kemungkinan itu adalah perdarahan. Nah, kemungkinan hal itu tidak disampaikan, bukan kemungkinan hal itu tidak disampaikan di dalam komunikasi. Ibunya enggak tahu, yang nunggoni juga enggak tahu. Nah, itu enggak yang bilang enggak tahu karena kan itu perdarahan ada di tubuh ibu. Iya toh? Jadi sudah di jari I gitu ya, makanya nggak boleh pakai soft tag dulu harusnya. Di pakai pispot dulu itu sehingga tahu perdarahannya. Nah, itu langsung pakai kayak soft tag gitu ya. Tapi walaupun pakai soft tag harusnya si ibu kalau sudah mendapatkan konseling, sudah mendapatkan komunikasi interpersonalnya tadi, omong-omongan tadi, pastinya ibu ngerasain kan, loh kok saya basah semua, gitu loh. Ya toh, padahal saya nggak pipis, gitu loh. Nah, akibatnya sudah tidak bisa tertolong lagi karena shock hemoragik ya, karena perdarahannya yang sangat banyak sehingga ibu tadi meninggal dikarenakan perdarahan ya akibat dari atonia uteri gitu. Nah, si keluarga pendeta yang tadinya sudah sampai rumah dengan gembiranya, belum ada 2 jam sudah dikabari bahwa putrinya tadi meninggal gitu loh. Fatal kan ternyata. Nah ini ada di sini ya, ada di sini peran kita ada di sini. Kalau ada suatu masalah, ini masuk. Masalahnya itu apa? Kita sampaikan semuanya ya, sehingga akibat ini tidak akan terjadi gitu loh. Itu contoh baru salah satu contoh itu yang saya ketahui sehingga saya bisa bercerita. Ya. Jadi jangan sepelekan namanya komunikasi ini. Jadi misalnya habis nolong babaran atau enggak nolong babaran lah. Misalnya kita barusan menjahit ya, menjahit luka. Itu sebelum pasien pulang harusnya kita memang melakukan komunikasi dulu. Ya toh? Bapak atau Ibu ini nanti sampai rumah lukanya nggak boleh kena air. Jadi jangan dikenakan air dulu. Boleh mengganti perbannya itu ya. Kalau memang kotor sekali, kalau enggak ya 3 hari lah baru diganti. Kalau Bapak atau Ibu takut silahkan untuk datang ke sini lagi. Nanti saya yang ganti perban. Nah, kalau seandainya di daerah situ ada kemerahan, kemudian keluar cairan, Ibu atau Bapak langsung datang ke sini. Jadi dikasih tahu seperti itu. Takutnya jahitan tadi dia nggak sengaja terkena air, dia bilang udah nggak apa-apa ya dia pede aja basah, taunya basah karena basah kemarin terkena air, tak taunya di situ terjadi ada infeksi yang dalam, jahitannya nggak jadi, sudah jaringannya sudah morat-marit, ya toh di situ isinya nanah. Nah, coba kalau diketahui sejak awal itu nggak mungkin terjadi gitu. Penting banget kan ternyata yang namanya komunikasi itu yang ada di kebidanan, yang di
kehidupan sehari-hari itu pun penting. Contohnya kemarin sudah saya kasih tahu. Temennya tahu-tahu itu ditanya malah nggak jawab, manyun sampai 10 meter tuh bibirnya. Ya toh? Bentar, Dek. Halo, Waalaikumsalam. Halo, halo, halo. Ya, jadi tadi ya, misalnya ada temennya tuh, perengut bibirnya 1 meter tuh, manyunnya, ya. Kenapa itu orang gitu ya? Perengut sama saya. Emang saya salah apa? Wah, grundel. Padahal itu sudah terjadi komunikasi belum? Belum kan? Tapi sudah ngarani dulu coba. Sudah apalagi yang mulutnya ember, sudah kemana-mana tuh. Sombong banget dia itu sekarang. Baru aja jadi komting. Udah sombongnya, ya Allah. Enggak ketulungan gitu ya. Sama kayak dulu misalnya. Saya baru-barusan bisa menyetir. Itu bukan saya sombong, tapi saya sangat tegang. Tegang banget. Wis, enggak lihat belakang, depan. Wis, sudah enggak lihat. Tegang gini terus. Padahal teman saya itu mau nunut di samping jalan itu sudah ngawe-ngawe, enggak lihat karena saya tegang. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka itu bilang, mereka itu tanya, ya saya jawab, oh iya toh. Ya Allah, saya tuh kadang klaksonnya aja hilang saking saking tegangnya gitu loh. Besok lagi pukul aja itu mobilnya, dilemparin aja biar tahu, saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Nah, itu kalau dikomunikasikan tidak akan terjadi permasalahan. Iya toh? Tapi kalau dipendem aja, wah sombong banget tuh Bu Asih tuh. Baru aja naik mobil obrok-obrokan aja udah ditunuti nggak boleh. Noleh aja enggak, senyum apalagi senyum. Nah, itu kan jadi salah kan? Nah, itu pentingnya komunikasi, Dek. Udah ngerti ya? Ya, sebentar, Dek.
Ya, mohon maaf ya, mohon maaf ya. Ya, itu tadi ya, itu tadi mengenai latar yang melatar belakangi ya, kenapa kok kita tuh penting banget yang namanya KIPKA ya, pentingnya KIPKA. Jadi yang namanya komunikasi itu sangat-sangat penting gitu loh, sangat-sangat penting ya. Kok misalnya nggak bisa aja ya, misalnya mau ada pasien, oh nggak bisa, misalnya, wah ini pasti nanti terjadi apa tuh namanya perlengketan ari-ari misalnya. Nah itu juga harus itu harus apa tuh namanya harus dikomunikasikan sama temennya. Tenan, kamu ya nanti yang itu ya, aku nggak. Jadi jangan gengsi, jangan diem, jangan malu, jangan apa, semua dipendam dalam hati. Gitu nggak boleh kayak gitu, ya. Ya kecuali lain, kalau pingin sesuatu, misalnya, oh aku pingin bajunya dia atau pingin makanannya dia, ya sarulah kalau itu, ya. Enggak, kalau itu enggak, udah itu masuknya komunikasi interpersonal ya. Nah, di sini ya ini memang harusnya dibuat modul, itu ada di modul ya. Jadi kita mau tahu dulu ya jenis-jenis di dalam interpersonal itu komunikasi, ada komunikasi massa, ada komunikasi intrapersonal dan ada komunikasi interpersonal. Apa perbedaan komunikasi intrapersonal dan interpersonal? Apa? Jadi kalau komunikasi intrapersonal ya, intrapersonal itu komunikasi di dalam hati, dirimu sendiri. Kadang kalau di sinetron itu kan ada kayak lagi diem terus ada omongan gitu kan kalau di sinetron. Ya seolah-olah yang dipikirin itu ngerti itu yang dia pikirin gitu loh. Kalau di sinetron kok diem aja lagi mikir kan penontonnya nggak tahu apa yang dia pikirin gitu kan. Nah ini untuk yang kalian itu pastinya ada perkataan di dalam hati gitu loh. Saya ini sama Bu Asih ya enaknya ke pasar dulu atau saya buka dulu ya? Nganter ibu ke pasar dulu atau saya buka dulu Zoom-nya? Kemudian itu kan kamu ngomong sendiri, ya enggak? Ngomong sendiri. Nah itu komunikasi intrapersonal. Nah kalau komunikasi interpersonal itu antar. Jadi dirimu dengan dirinya dengan diriku itu namanya interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal itu interaksi orang ke orang ya. Jadi satu arah ya, dua arah kalau ini. Kalau satu arah itu kayak penyuluhan ya. Terus ada lingkaran interaktif. Jadi saling bicara gitu loh, nggak diem ya. Saling tukar pesan secara verbal maupun non verbal. Misalnya kayak gini. Gitu itu kan sudah namanya non verbal ya toh suruh diem itu ada di gitu udah interpersonal kan secara non verbal kan enggak usah bilang jangan bicara lagi ada orang tidur malah bangun itu yang tidur kan gitu loh. Tapi kalau yang verbal ya omongan itu ya. Jadi saling berbagi informasi ataupun perasaan ya antara individu dengan individu atau antara individu dengan kelompok kecil ya. Jadi ini berfokus pada diri individu masing-masing. Maksudnya kita pada saat ngomong itu difokuskan. Difokuskan ya kita fokusnya mau kemana gitu loh orangnya tuh juga misalnya tadi oh dia perdarahan gitu ya oh dia habis persalinan kita ngasih tahu ya toh kita ngasih tahu padahal fokus kita supaya pasiennya tadi dia memahami kalau ada tanda-tanda bahaya nantinya itu segera menghubungi gitu loh fokus kita seperti itu sedangkan pasiennya itu dia fokus oh berarti nanti itu gitu loh ya
arti kata-kata yang diucapkan itu bisa luas interpretasinya, ya, karena di sini ada pengaruh juga dari karakteristik, ya toh. Ada yang cepat mudeng, ada yang nggak mudeng. Coba aja di sini, saya ngomong kayak gini, ada yang interpretasinya ini, ada yang interpretasinya itu, gitu ya. Sehingga pada akhirnya nanti kalau ada interpretasi yang berbeda, harusnya ngasih tahu, gitu loh. Saya tuh paling suka kalau misalnya saya nggak mudeng, ya saya nggak mudeng atau saya ragu dengan apa yang saya maksud, ya itu saya pasti tanya, Bu, salah apa enggak ya, kok saya setahu saya ini kok seperti itu, gitu loh. Sepahaman saya ini seperti ini, gitu loh. Sehingga nanti kalau misalnya dosennya itu sesuai dengan tujuan yang disampaikan maksudnya itu, beliau akan bilang iya, tapi kalau enggak ya enggak gitu. Nah, berarti kan kita salah persepsi. Ya enggak? Ada gambaran enggak? Ya, itu di dalam komunikasi itu dinamakan para prasing, ya toh? Jadi harus ada maksudnya itu apa, harus diungkapkan. Takutnya nanti salah persepsi. Nah, itu kalau salah persepsi itu. Nah, kemarin kan kamu bilang katanya untuk ini. Loh, maksud saya enggak itu. Nah, itu kan sudah terjadi baru. Gitu loh. Dalam bidang kesehatan terdapat hubungan yang efektif dengan peningkatan kesehatan. Jadi bagaimana toh cara bidan itu berkomunikasi itu sangat berpengaruh terhadap kepuasan dari klien. Nah, kepuasan itu bisa dilihat apabila klien tadi datang kembali dan dia mematuhi apa yang sudah kita sampaikan. Itu berarti tandanya dia puas. Ya toh, nggak mungkin kalau pasien itu nggak puas dia datang lagi, gitu loh. Ada gambaran? Terlalu cepat? Pusing? Dari yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada gambaran nggak, sayang? Kalau enggak, ya saya sampaikan lagi, gitu loh. Diem artinya udah ya. Nah, komunikasi interpersonal ini ya, jadi contohnya ini seorang bidan nih, seorang bidan ya, seorang bidan itu dia punya pesan tadi disampaikan ke klien tadi juga punya pesan disampaikan ke bidan ya, kecuali pesan itu ada juga timbal balik atau umpan balik. Si bidannya tanya sama pasiennya juga bisa tanya ke bidannya, gitu loh. Jadi memang terjadi dua arah. Nah, si bidan ini kan pasti mempunyai kontak, si pasiennya juga mempunyai kontak, jadi mempunyai kepentingan masing-masing. Ya toh, contohnya tadi bidan tadi menginginkan bahwa ibu yang habis melahirkan tadi itu tidak terjadi perdarahan dikarenakan atonia uteri. Tidak terjadi perdarahan lah, ya, sehingga bisa membahayakan si pasiennya. Lah pasiennya ini setelah adanya pesan, setelah adanya umpan balik, pastinya ini punya, oh berarti saya nanti kalau merasakan sesuatu itu harus lapor karena ini kemungkinan yang keluar adalah perdarahan, darah yang keluar, gitu loh. Sehingga kasus yang anaknya pendeta tadi tidak akan terjadi kalau komunikasi interpersonalnya, interaksinya itu bagus, gitu loh. Kalau bidannya itu pelit, diem, ya. Memang pendiam kok, Bu. Kalau nggak ditutup itu nggak ngomong. Iyalah kalau itu bagus.
Kalau nggak penting nggak usah ngomong, ya toh itu bagus. Tapi kalau menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu ke pasien, itu penting nggak? Sesuatu yang penting nggak? Penting, Ibu. Penting, Ibu. Penting. Kalau katanya tadi kalau nggak penting dia nggak ngomong lah, itu kan penting makanya ngomong gitu loh. Saya suka sama orang yang sukanya senyum-senyum toh, ditanya tapi jawab. Ya toh nek ditanya ya jawab, senyum. Tapi nek suruh dia terus cerita, anu semalam itu kan, nah itu kan orang yang tipikal terbuka itu kan dia enggak. Misalnya dia pun baru ada anak yang barusan beli rujak enak aja udah ngomong seluas samudra ya toh, wah nih rujak itu dikasih ini tapi wah itu masalah rujak aja nih dongeng sampai 4 paragraf ya toh. Tapi ada sing lah itu si Mbak Sani itu kemarin kan sudah beli toh, iya lah kok nggak pernah cerita, iya nanti takutnya nggak cocok gitu loh kan, nggak apa-apa wong bagi dia kan nggak penting kan. Masa mau mengumumkan itu, tapi kalau sebagai seorang bidan dan ini menyangkut klien, itu harus disampaikan sedetil-detilnya. Seperti itu ya. Jadi bahasa Ibu ngerasa basah, loh kok basah? Padahal saya itu enggak pipis. Itu juga disampaikan, enggak cuma, Bu, nanti kalau Ibu ngerasa basah, nganu ya, bokongnya basah gitu, ngerasa basah ya Ibu langsung aja hubungi saya ya. Nah bahasanya apa dia nggak ngerti tapi didetailkan coba. Ini basah sampai dipegang gini padahal Ibu ngerasa nggak pipis. Nah itu ada kemungkinan Bu yang keluar adalah darah dari jalan lahir. Nah kalau sampai darah itu banyak Ibu nanti kekurangan darah bisa membahayakan jiwa Ibu. Kan gitu ya enggak? Nah, si pasien tadi akhirnya punya konteks. Oh, berarti saya harus apa tuh namanya bisa merasakan apa yang saya rasakan. Berarti kalau nanti basah saya harus segera misalnya kayak Ibu itu enggak pipis tapi ngerasa kayak ada keluar cairan yang ngalir anget-anget gitu. Nah, itu kemungkinan adalah darah karena sudah babaran. Tapi kalau sebelum babaran kok enggak ngerasa pipis tapi kok ada cairan yang ngalir, kemungkinan itu ketubannya yang pecah lebih dahulu gitu loh. Itu Bu Bidan harus bisa menyampaikan itu. Nih pentingnya KIPKA. Berarti harus banyak ngomong kan? Harus banyak ngomong. Nah, itu hanya satu contoh aja. Nah, misalnya ada lagi contoh di KB misalnya, ada yang barusan MOW misalnya atau MOP ya, yang steril pria itu harus kita sampaikan pada saat kita pulang gitu loh. Jadi misalnya gatel itu sampai ke gatelnya aja itu diungkapkan. Jadi ini nanti kalau Bapak ngerasa gatal di daerah yang bisa operasi itu jangan digaruk-garuk ya Pak ya. Itu bisa mengakibatkan infeksi. Udah dilus-elus aja gitu loh. Kan itu sampai segitu nih loh. Nah kalau dia nggak dikasih tahu sama Bu Bidannya gatel. Kalau perlu nek guarep pakai pisau karena gatal sekali kalau luka mau sembuh. Pernah enggak luka mau sembuh buat telepon malah jadi luka lagi? Pernah enggak? Pernah, Ibu. Pernah, Ibu. Iya, karena enggak tahu bahwa itu bukan karena kuman tapi karena sel-sel kulitnya tadi mengecil kan saraf-saraf di bawahnya kan jadi ikut. Nah, yaitu mengakibatkan rasa gatal. Nggak taunya nek ngukur malah sampai berdarah sampai penak gitu ya. Pokoknya karo geget-geget karo enak tahu-tahu sudah lecet luka lagi. Kasih obat mau sembuh gatal lagi digituin lagi. Nah, itu pada pasien juga kita sampaikan seperti itu. Ini konseling kemarin sudah konseling ya? Sudah kan? Konseling ini sudah ya. Sudah.
Nah, ini faktor penghambat KIPKA. Ya, ada faktor yang menghambat ya. Yang pertama adalah faktor individual ya. Jadi di sini contohnya keterikatan budaya ya. Jadi seseorang itu dalam melakukan interaksi itu memang dipengaruhi salah satunya adalah terikatan budaya ya. Nah, ini di faktor individual ini ada juga merupakan gabungan dari faktor fisik kepekaan panca indera. Ya, kemampuan melihat, kemampuan mendengar, ya, apalagi usia, gender, sudut pandang, nilai-nilai, ya, faktor sosial, peran dalam masyarakat, bahasa, itu juga sangat mempengaruhi kita dalam KIPKA. Contohnya gini, nek untuk budaya, ya, untuk budaya, seorang muda, seorang yang usia muda tidak diperkenankan untuk menatap mata pada orang tua. Ya, adakah budaya kayak gitu? Bocah ngomong kok iso karo menteleng. Padahal diajari Bu Asi itu untuk selalu menatap wajah. Jadi wajah bukan mata. Nek mata itu seolah kita berani. Coba aja. Misalnya ditanya, ada apa? Wah, matanya gitu pelorok, ada apa? Nah, kan seolah berani kan? Tapi kalau ada apa gitu kita sambil agak dingkluk sedikit, ya nggak apa-apa, sebentar aja natapnya gitu loh. Nah, kita sudah ngasih tahu baik-baik, tapi kok mereka itu ada yang pendengarannya itu juga ada gangguan, ya toh? Penglihatannya juga kita sudah nyampaikan nanti, terus dipegang, sudah pakai bahasa nonverbal, kita sudah pakai nonverbal, tapi karena mungkin melihatnya nggak begitu cetok ya, wes pokok ini untuk yang ada gangguan-gangguan atau kepekaan panca indera ini memang iya. Coba saya tanya, kalau kalian menghadapi orang yang tuli gitu, ngomongnya mau keras atau enggak? Baiknya gimana kalau berhadapan dengan orang tuli? Saya pernah sih Bu menjumpai, cuma itu kayak natap mukanya gitu Bu, ngomongnya harus berhadapan gitu. Berhadapan tapi ngomong Pelan, cuma ini bahasa bibirnya ini harus jelas gitu loh Bu. Iya, betul betul. Lah kalau kalian itu yang bengok-bengok sama aja bodoh toh. Oh namanya aja tuli mau pakai toa, ya tetap dia tuli. Ya paling enak ya. Itu kan? Iya Ibu. Jadi saya ada pasien juga itu orang rumah protes orang rumah karena dia itu merasa dia nggak dengar, dia nggak tahu kalau dia itu teriak-teriak. Jadi orang rumah kadang tuh protes, siapa sih pasien siapa sih itu mah? Kok teriak-teriak? Lah namanya aja orang tuli dia nggak tahu kalau dia ngomongnya itu keras kan dia nggak dengar. Ya toh jadi dia teriak-teriak padahal saya itu ya cuma hanya kan gitu ngeluh. Ya rasa ngeluh. Ayo awake dhewe malah sing ngeluh, toh. Ngeluh. Jadi kan ngeluh guys. Sing ngeluh bidane. Ya itu ada faktor penghambat itu. Nah, cuma kalau kita mau ngasih penyuluhan banyak-banyak, kita juga kehabisan tenaga. Justru enak ngomong daripada enggak muncul suaranya. Coba kalau mau bicara, jangan makan garam banyak-banyak. Wes papiye wes, jupuk uyah. Kan nggak bisa, sulit kan? Muni coba, muni gereh. Apa yang ngerti? Nek kuwi dhewe ki ucapane gereh. Contone gereh. Wah, setengah mati aku suwi yo. Tobat aku wong siji, satu orang ini beberapa menit sendiri kan. Gitu. Tapi kan itu pasien kita, mau tidak mau supaya dia tidak terjadi sesuatu. Ya toh, karena dia punya masalah itu loh.
Ya. Nah, yang paling enggak enak, maksudnya yang paling enggak enak itu dari faktor sosialnya. Nah, ibaratnya gini, ada pepatah, kalau mau jadi orang itu enak jadi orang benar atau menjadi orang yang pintar. Kamu ingin menjadi orang yang benar atau menjadi orang pintar? Yang benar, Ibu. Yang benar ya. Kalau kalau orang yang menjadi orang yang benar ya, menjadi orang yang benar, meminterkan orang benar itu gampang. Ya toh? Wis wong bener mah dipinterke dikasih misalnya nih faktor sosial. Dia orang yang benar, orang yang bijak, jadi pada saat kita ngasih sesuatu ya, ngasih penyuluhan ke dia, dia mau gampang, ya toh? Tapi kalau dia itu orang pinter, merasa pinter, setengah mati enggak kita bener ke? Sulit kan? Sulit. Contohnya aja gini, sudah ngerasa bahwa dia itu benar, sudah ngerasa dia itu pinter, bahwa mencuci tangan terus dengan menggunakan hand sanitizer itu ada sesuatu yang mutlak gitu loh, yang dia enak gitu loh, enak kemana enak. Kita ribet pakai itu, pakai cuci tangan, pakai sabun, nanti dikeringin, itu ribet. Bagi dia itu sudah kayak gitu. Karena dia tuh pinter gitu loh. Nah, kita sebagai petugas kesehatan membetulkan, membenarkan dia, supaya dia benar. Hand sanitizer itu dipakai apabila di situ keadaannya tidak ada tempat untuk cuci tangan. Kalau ada tempat untuk cuci tangan, lebih bagus itu menggunakan cuci tangan, jangan hand sanitizer. Walaupun sama-sama membunuh kuman itu 90% sampai 95%. Gitu loh. Karena dengan adanya hand sanitizer terus kulit itu nanti akan mengering, akan berubah karena di situ ada alkohol. Kan kita bilang gitu. Tapi si pinter tadi dia tetap akan membantah. Pakai hand body toh, Mbak. Saya selalu pakai hand body. Wes pokoknya kamu setengah mati wes ngomong kayak gitu tuh. Sudah, kalau itu yang penting kita sampaikan. Enggak usah dipikirin. Oh iya, enggak apa-apa sih. Iya, cuma lebih baik menggunakan yang air mengalir. Jadi tangannya tetap lembut gitulah. Seandainya kok kita itu baru enggak ada air ya pakainya tuh itu gitu. Ya. Terus bahasa ini juga ya toh sangat menghambat sekali karena dirimu tidak tahu, diriku juga. Saya nggak bisa bahasamu, Diko tidak bisa bahasaku. Coba. Opera kesasar susur kayak saya di Malaysia. Bahasa Malaysia untungnya pernah nonton Ipin Upin ya toh, jadi agak-agak sedikit-sedikit lah ya bisa memahami. Apa Makci? Kesasar kah Makci? Iya, Makcik kesasar lah. Baru saya dongeng toh. Saya diharu-harui Makcik kesasar. Iya, Makcik. Pancen no Makcik. Di sana nggak ada ibu. Adanya Makcik. Makcik kesasar. Mau ke sana malah kesasar kemana saya ya Allah. Nah, ini faktor yang berkaitan dengan interaksi ya. Kadang beda tujuannya. Beda harapannya. Nah, ini yang mengakibatkan KIPKA tadi akan terpengaruh ya. Kemudian sikap terhadap interaksi, sudah nggak seneng dipaksain. Misalnya ibu hamilnya itu ternyata istrinya mantan pacar. Nah, sudah nggak enak, coba. Iya enggak? Grogi enggak? Jujur. Kalau misalnya ibu hamilnya yang datang ke tempatmu atau pasiennya itu adalah istrinya mantanmu yang barusan kamu putus sama itu. Untung nggak disianida ya. Gimana?
Grogi kan? Sangat grogi sekali. Ya mulai sekarang profesional lah. Oh ya, saya lagi menunaikan tugas. Bismillah, saya menunaikan tugas, ya sudah. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Nah, pacare, nggih Bu, saya wes jantungnya Pak copot, omongannya wes entek. Iya toh? Iya. Itu enggak nganu loh. Enggak pelajaran pribadi enggak. Makanya jangan mau diputus. Maksudnya pokoknya kalau misalnya hubungan sudah enggak baik sama pacar tuh putus dulu. Kamu yang mutusin dulu jadi menang. Jangan kamu yang diputus ya itu kayak gitu akibatnya. Tapi kalau dirimu yang mutus, kan saya yang mutus gitu loh, ya toh, meskipun gelone pol gitu. Kemudian pembawaan diri seseorang terhadap orang lain, ya gimana toh pembawaan dirinya, ya gimana toh pakaiannya, gimana cara ngomongnya, ya gimana toh jalannya, itu kita selalu diamati. Kita selalu diamati. Jadi kemarin itu saya ke warung itu curcol ya. Kok beli sendiri Bu? Kok nggak ngutus putrane lagi di Bandung? Saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa, mau beli sendiri saya bilang gitu kan. Terus sampai situ kan saya jajanan anak-anak tuh banyak saya borongi gitu loh. Anak-anak harganya 500, 1000, 10.000 tuh sudah kantong kresek kan. Nah, kok beli banyak-banyak? Iya, saya itu kalau banyak gawean pusing saya ngemil sukanya. Nih, saya lagi pusing aja Mbak Kacang nih. Tuh di sana ada apa? Nah, pokoknya kalau stres ya, saya harus ngemil. Nah, udah kayak gitu. Tahu Bu, saya kok pinginnya merantau ke Malaysia. Saya nggak mau kerja ini, saya mau merantau aja ke Malaysia atau merantau kemana, kayaknya enak ya. Karena pengen pergi, mudeng enggak? Nah itu harusnya saya dikonseling. Harusnya ada yang malah saya diguyu. Lah yo Bu malah ning Malaysia ning iki yo babu, yo malah ngosek WC nono malah jenengan sing mburi meja kok yo malah ora kerasan. Yo saya bilang, saya nek stres, 1 makan, 2 saya itu bersih-bersih rumah. Lihat rumah saya itu bersih sekali karena stres saya. Jadi tak lempiti, tak apa semua, tak gua ini gitu loh sampai bersih. Jadi jadikanlah saya stres nanti rumah itu bersih. Ya. Kemudian ada sejarah hubungan tadi itu ya, ada sejarah hubungan. Wow. Ada itu siapa tuh mantan dan lain sebagainya. Itu juga sangat berkaitan sekali di dalam pengaruhnya di dalam KIPKA. Seperti nganu ya psikolog ya. Iya enggak? Yang saya katakan iya enggak? Halo. Yang saya katakan iya enggak? Misalnya kamu mau ngomong, yang diajak ngomong itu sudah beda tujuannya, sudah beda harapannya, kan akhirnya crash. Iya toh? Crash. Contohnya gini lah, di tempat kantor ya. Mbok tolong itu ditoto, misalnya itu ditoto. Kan kerjanya kita sudah dapat tunjangan masing-masing ini. Nah, terus jawabannya gimana? Saya nggak usah dikasih tunjangan juga nggak apa-apa, saya juga nggak minta. Tujuan sama harapan sama enggak? Sama kita? Beda Ibu. Beda. Akhirnya crash enggak? Iya. Crash karena itu tadi seperti itu. Tujuannya si ibu itu pengen anaknya itu gugur, anaknya itu abortus, anaknya itu mati gitu loh. Tapi tujuan harapan kita enggak. Ibu nggak tahu sih rasanya. Yo memang saya yo nggak mau tahu kok rasanya kok. Tapi kita nggak boleh bilang saya juga nggak mau tahu rasanya. Kan Allah sendiri. Misalnya kan ini enggak. Ini enggak ya. Itu contoh. Ada ya, ada gambaran ya. Kemudian situasional ya, jadi kondisi lingkungannya ya apa ya. Jadi beda antara bidan sama klien itu enggak mungkin sama polisi dengan pelanggar lalu lintas misalnya ya. Kalau kita bidan sama klien kok siap mohon untuk kan enggak mungkin, tapi kalau polisi kan hormat dulu. Selamat pagi Ibu. Mohon maaf bisa melihat SIM-nya dulu. Kan sopan mesti. Iya toh?
Lah coba kalau bidan sama klien kanjur, selamat pagi Ibu, bisa saya melihat buku KIA-nya? Hah? Ya nggak bisa. Jadi situasinya itu bagaimana gitu loh. Jadi saya punya temen itu tentara terlambat masuk. Itu kan dimarahi. Kenapa kamu terlambat? Siap dan lu terlambat kok siap? Sampai kan saya dengar di dalam puskesmasnya itu sampingnya Zenipur, Zenitempur itu loh dulu di Magelang. Jadi saya tahu itu temanku, itu kan teman gitu. Kemudian kompetensi ya, kompetensi dalam melakukan percakapan ini juga sangat penting ya, karena di sini pasti menunjukkan perilaku kompetensi itu dari kedua belah pihak. Dilihat ya apakah pasiennya bisa apa enggak melakukan gitu loh. Kita lihat, jangan sampai dia nggak bisa melakukan yang kita anjurkan, ya jangan. Contohnya gini wes, Ibu nanti silakan ya makan makanan yang bergizi ya Bu, yang banyak gizinya ya Bu. Itu si bidan kompetensi enggak? Kompeten enggak bidannya kalau bilang seperti itu? Tidak, Ibu. Enggak bisa makan di makanan yang bergizi itu apa aja. Kan enggak tahu. Cuma kalau bidan yang kompetensi, pasti yang kompeten pasti bilang gini, Ibu nanti Ibu makannya itu sehari boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh lebih dari 3 kali. Enggak harus 3 kali, itu enggak harus. Porsinya, ya porsinya misalnya kok Ibu makan 3 kali, ya harus sepiring itu. Tapi kalau Ibu makannya berkali-kali, enak atau dan sebagainya, bolehlah misalnya kok setengah piring dulu gitu. Nah itu lauknya Bu, usahakan untuk selalu ada sayurnya. Ya, misalnya bayam, misalnya kangkung, misalnya daun ketela gitu loh. Wortel itu boleh. Terus ada juga proteinnya, Bu. Itu dari tempe, tahu, telur, syukur-syukur misalnya daging, kalau ada ayamnya ayam gitu loh. Jadi itu sudah ada di protein seperti itu. Terus harus ada gitu loh. Jadi Ibu ngerti, nggak harus saya itu berarti kan nggak harus saya itu makan makanan yang bergizi. Semua kan bergizi, Bu. Semua bergizi, tapi karena di sini mengharapkan gizi seimbang, sehingga disebutkan Ibu harus ada proteinnya, harus ada karbohidratnya. Jadi salah kalau makan sayur doang atau makannya karena diet buah doang. Salah. Tubuh itu juga perlu karbohidrat, gitu loh. Cuma ya kurangilah. Ya tahu kurangi sedikit karbohidrat. Kalau ngerasa kita itu aktivitasnya sedikit, ya berarti karbonnya itu dikurangi, bukan dihilangkan. Gitu ceritanya. Ya, jadi salah kalau diet kok. Kalau diet kok pakainya kok ya saya tuh hanya makan buah tok. Saya enggak, saya makannya sayur tok. Jadi sayur terus, buah terus, ya sudah. Nah, sekarang ini ya, sebutkan 3 alasan mengapa Anda ingin mempunyai keterampilan komunikasi interpersonal efektif. Kenapa? 3 aja alasannya. Ayo. Pingin enggak toh punya keterampilan komunikasi interpersonal? Pengen Ibu. Iya, alasannya apa? Supaya apa? Sembarang. Yang salah nggak di penjara, nggak. Apa contohnya? Apa contohnya Cinta? Ya, supaya pesan yang kita sampaikan itu diterima dengan tujuan kita, ya, tujuan yang ingin dicapai, agar pasiennya tadi itu hubungannya enak sama saya, ya toh, tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Banyak sebetulnya ya dengan keterampilan komunikasi interpersonal.
Nah, ini hambatan pribadi dalam berkomunikasi. Ini sudah ya, komunikasi efektif ya. Sudah kok, sudah. Saya kira itu. Ya, saya kira itu. Johari Windows sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Iya. Ibu. Ya, sudah. Itu tadi, Kipka. Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14 itu kan hanya faktor-faktor yang mempengaruhi ya, seperti misalnya pasiennya diem, pasiennya menangis gitu itu. Ya. Untuk pertemuan ke-13 nggak usah aja dulu ya, Dek. Saya jam 10 tuh ya ngajar lagi. Gitu ya, Dek. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Saya cukupkan dulu aja ya. Iya, Ibu. Ibu. Iya, Ibu. Ada pertanyaan? Tidak, Ibu.